Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Marketing Analytics ya. Kali ini kita akan membahas tentang Marketing Analytics Impact dan prosesnya. Jadi kita akan lebih jauh lagi membahas di Marketing Analytics sampai seberapa penting sih atau seberapa krusial impact atau efek atau pengaruh dari marketing analytics ini terhadap sebuah bisnis, dan juga lebih lanjut lagi kita akan ngebahas tentang prosesnya apa aja yang akan kita lakukan secara umum di marketing analytics ini. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang pertama kita akan ngebahas uh, tentang marketing analytics data use gitu ya. Jadi sebenarnya seberapa banyak sih atau seberapa intens sebuah data dari marketing analytics itu dipakai gitu ya. Nah, kalau di sini berdasarkan data yang kita dapat dari buku itu ya, ini memang di tahun 2015, jadi saya kira memang udah out of date di sini. Dan kita bisa setidaknya preview di sini untuk di tahun 2015 posisinya udah seperti saat ini gitu ya. Jadi masih banyak sekali kalau kita lihat dari sini ya, di paling bawah itu adalah no use of data, artinya marketing analytics atau data-data yang ada itu nggak dipakai gitu ya. Jadi nggak dipakai sama sekali. Data kita punya datanya, kita punya misalnya big data ataupun data interaksi, data transaksi dan segala macam, kita punya data itu tapi nggak pernah kita pakai. Itu termasuk yang di 24% yang paling bawah ini. Kemudian di atasnya lagi ada CMO reviews data gitu ya, artinya CMO ini Chief Marketing Officer ya, atau bisa kita ini ya, bahasa lainnya adalah manajer pemasaran. Itu dia saja yang melakukan review datanya, sedangkan yang lain enggak gitu ya. Jadi let's say saya adalah marketing manager sebuah perusahaan, cuman saya aja yang lihat gitu ya. Oke, datanya seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan that's it gitu ya. Nggak ada orang lain yang ngecek lagi datanya dan segala macam. Yang di atasnya lagi marketing team reviews data gitu ya. Jadi ya orang-orang yang di dalam marketing team ya, termasuk tadi ya, termasuk CMO-nya tadi, termasuk orang-orang yang ada di bawahnya, staff-staffnya sekalian, itu mereka nge-review datanya, dan ini udah banyak gitu ya. Dan saya kira sih kalau di tahun 2021 ini sudah jauh berada di sini ya, di marketing team reviews data ya. Kita udah, kalau kita masuk ke perusahaan tertentu, ke perusahaan apalagi perusahaan startup teknologi, kita akan sangat sering akan terpapar dengan yang namanya data ini ya. Jadi kita akan ketemu sama tabel-tabel, ketemu data yang di ekstrak dari big data mereka dan sebagainya gitu. Baik itu data transaksi, data interaksi dan lain sebagainya. Jadi ini menempati posisi yang paling tinggi, dan saya kira di sini adalah memang yang paling tinggi sampai dengan saat ini ya. Jadi kita yang ada di marketing team itu semuanya ngelakuin analisis data apa aja yang kita punya ya, itu emang kita analisis benar-benar. Kemudian akhirnya kita semuanya punya insight-nya ya, di marketing team gitu ya. Jadi orang-orang di marketing team ngerti mereka udah sampai mana, mereka udah ngerjain apa aja, seberapa baik impact-nya buat buat sales mungkin, atau buat awareness di sebuah perusahaan dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya adalah executive team reviews data ya. Jadi ini berarti orang-orang yang ada di atas ya. Executive team ini orang-orang yang ada di C-suite gitu ya, atau direktur dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah anyone reviews data gitu ya. Artinya ini memang ada di organisasi yang benar-benar data driven ya. Nggak cuman dari orang yang di marketing aja, nggak cuman orang yang dari jabatan-jabatan tertentu aja, yang jabatan strategi seperti manajer, seperti direktur dan lain sebagainya, tapi semua orang di sini, yang disebut sini adalah anyone gitu ya. Jadi uh, mereka udah terbiasa banget menggunakan data, mereka ngelaporin buat report dan lain sebagainya ya menggunakan data yang itu tadi. Oke, jadi itulah gambaran sebenarnya seberapa seberapa dipakai data itu ketika ada di luar sana ya, di prakteknya itu seberapa dipakai. Nah, ini adalah salah satu contoh ya. Kalau kita ngomong kemarin udah ngomong dashboard dan segala macam gitu ya, marketing dashboard. Di sini ini adalah salah satu tampilan dashboard ya. Nah, dashboard ini di bagian kiri itu ada bagian funnel ini ya. Di bagian yang sini ini adalah funnel. Funnel itu apa? Nanti akan saya bahas sedikit ya. Funnel itu apa? Kemudian pay per click campaign optimization, cost to interaction optimization, jadi cost dibandingkan dengan interaksinya ya. Kemudian leads converted versus cost trend gitu ya. Jadi leads yang telah dikonversi itu dibandingkan dengan cost yang dikeluarkan. Kemudian top campaigns-nya. Top campaigns-nya itu apa? Jadi ini by campaign, by ini ya. Jadi emang by campaign
lebih detail lagi di sini. Jadi kalau misalnya di atas, yang di bagian atas-atas itu average daily impression dan segala macam, impression itu apa gitu ya. Um, jadi kita harus ngerti memang ini istilah-istilah yang akan kita pakai di luar sana gitu ya. Ketika kita bersinggungan dengan data pun kita akan sangat erat dengan istilah-istilah ini. Tapi meskipun kita nggak bersinggungan dengan data pun, kita misalnya sebagai user gitu ya, kita akan juga bersinggungan sekali dengan istilah-istilah yang ada di sini. Jadi kan kalau di atas tuh ya, kalau kita baca adalah average daily impressions gitu ya. Impressions itu gambar umumnya adalah iklan tuh kelihat gitu ya, kelihat sama orang gitu. Kemudian click through rate gitu ya. Jadi orang yang ngeklik melalui link yang tersedia, cost per klik gitu. Kemudian itu macam-macam. Jadi ini adalah metrik-metrik yang bisa jadi ini penting buat kita, tapi bisa jadi enggak ya. Ini bisa jadi penting buat kita, bisa jadi relevan buat kita, yang kita harus ngerti. Ini metrik tentang apa? Karena kalau kita nggak ngerti metriknya tentang apa, impression itu apa ya, cara ngitungnya kayak gimana ya, maka kita bakal lost gitu ya. Ketika kita translate itu ke insight, maka nggak pas. Jadi ketika impression itu salah, misalnya impression kita mengartikan sebagai iklan yang udah diklik gitu ya, which is to click through rate gitu ya. Jadi ketika kita udah salah mengartikan itu, maka insightnya ke belakang juga salah gitu ya. Kita seolah-olah ngelihat 1,3 million juta ya orang yang ngeklik dalam satu hari gitu. Itu banyak banget kan, super super banyak gitu. Padahal itu cuman yang ngelihat aja, impression itu cuman sekedar ngelihat gitu ya, cuman sekedar ke view oleh user tertentu. Jadi kayak gitu. Kemudian funnel di sini nanti akan ada di slide berikutnya ya, tentang funnel ya. Yang jelas funnel ini yang perlu diingat di sini adalah funnel itu gede di atas, kecil di bawah. Kenapa seperti itu? Karena funnel ini artinya adalah corong gitu ya. Jadi corong ini memang biasanya kayak gitu ya. Gak ada corong yang lurus gitu ya. Kalau lurus namanya bukan corong, namanya pipa. Nah, di sini yang jadi pertanyaan saya adalah dashboard ini dashboard apa gitu ya. Jadi dashboard di marketing nanti akan banyak banget macam-macamnya, karena metriknya juga akan banyak banget. Apa sih yang lagi kita lihat itu apa, tentang campaign kayak tentang yang lain sebagainya. Jadi akan banyak banget ya macam-macamnya, dan ini hanya sebagian ya, walaupun sepertinya banyak. Di sini ada 1 2 3 4 5 6, di situ ada 6 metrik yang kita bisa lihat. Cuman ini baru sebagian dari metrik-metrik yang ada di marketing ya. Nah, tadi pertanyaan saya, dashboard apa ini sebenarnya gitu ya. Ini pertanyaan saya yang di bawah agak ketutupan dengan wajah saya ya. Oke, nah gitu. Oke, jadi dashboard apa ini sebenarnya? Bisa dilihat ya dari atas itu, dari judulnya sebenarnya pay per click campaign ya. Jadi pay per click campaign itu apa? Itu nih ya, kita harus terbiasa dengan istilah-istilah yang digital seperti ini. Ini bakal dibahas nanti di digital marketing dan mungkin e-commerce dan lain sebagainya. Cuman di sini gambaran buat kita agar kita ngerti ukurannya gitu ya. Karena digital marketing nanti bisa jadi kita lebih ke teknis untuk memasang iklannya dan segala macam. Tapi kalau di sini teknis untuk ngukurnya, untuk pahamnya dulu itu ukuran tentang apa, dan insight-nya nanti kayak kira-kira kayak gimana. Jadi kalau di sini PPC tadi ya, pay per click itu apa sih gitu ya. Pay per click itu ya sesuai namanya ya, pay, bayar per klik. Ketika diklik aja kita baru bayar gitu ya. Jadi ketika kita masang iklan di sini ya, ini contohnya saya adalah di Google gitu ya. Di Google kalau misalnya kita browse something gitu ya, kayak misalnya di sini yang di browse adalah online workout classes ya. Jadi online workout classes, kita misalnya nyari itu di Google gitu kan. Nah disitu kan muncul di halaman pertama itu muncul beberapa hasil yang relevan, yang paling relevan itu akan muncul di halaman pertama. Tapi kita sering nggak sadar kalau misalnya di paling atas bahkan justru biasanya adalah yang itu adalah sebenarnya bukan paling relevan, tapi itu adalah iklan gitu ya. Tapi seolah-olah tampilannya akan seperti hasil pencarian. Seperti ini ya, online workout class, cuman di situ ada ad-nya ini. Nah, ini adalah pay per click ya. Jadi kita hanya bayar ketika di situ ada orang ngeklik gitu ya. Jadi kalau misalnya orang nggak ngeklik, kita juga nggak bayar. Jadi misalnya kita pasang itu di Google Ads gitu ya. Ketika kita udah set iklannya, kemudian orang nggak ada yang ngeklik di iklan itu, maka kita nggak bayar gitu ya. Nah, kalau misalnya orang ngeklik, baru kita bayar. Nah, itu pay per click. Nah, pay per click itu rate-nya berapa? Itu masing-masing berbeda-beda di tiap ini ya, di tiap platform. Oke, jadi kayak gitu, itu yang dimaksud pay per click tadi. Nah, pay per click tadi itu
yang di slide sebelum tadi adalah dashboardnya. Jadi gimana cara kita ngelihat dashboardnya tadi itu. Nah, ini yang jadi masalah adalah um, kita mulai dari yang kanan dulu ya. Half the money I spend on advertising is wasted gitu ya. Jadi um, saya ketika ini, saya maksudnya di sini John Wanamaker ini ya, itu yang ada di bukunya Rackley. Jadi dia ngeluarin uang banyak untuk iklan, tapi dia ngerasa zonk gitu ya. Dia ngerasa hanya setengahnya doang yang bermanfaat gitu, yang bisa memberikan impact ke bisnisnya dia gitu. Dan yang paling parah adalah sebenarnya dia nggak ngerti setengahnya itu setengah yang mana gitu ya, setengah yang dihabiskan di mana, setengah yang dibelikan buat apa gitu ya. Itu yang dia nggak ngerti. Dan di sini juga ada berita ya dari Forbes juga. Ini di tahun 2021. Ini kan bisa dilihat di bawah ya. Di bagian bawah di sini. Itu adalah tahun 2021, artinya ini masih baru banget gitu ya. Jadi ini ya, langsung saya bacain aja. Much of the problem with digital advertising today stems from marketers' obsession with big numbers gitu ya. Jadi kita seringkali kita bangga sama big numbers gitu ya. Kalau number kita udah sampai sekian, itu bangga, sampai sekian bangga. Mungkin dari kita yang punya akun bisnis di Instagram gitu ya, kita udah punya followers 10.000 gitu, mungkin kita akan ngerasa bangga banget gitu ya. Padahal itu bukan valid metric ya. Jadi itu bukan valid metric. Iya, itu bakal nambah. Itu harusnya emang hubungannya adalah ketika follower subscriber itu naik, maka orang untuk bisa melihat konten kita itu kan jadi lebih banyak. Artinya kemungkinan untuk sales itu terjadi akan lebih tinggi gitu ya. Tapi nggak serta-merta seperti itu ternyata gitu ya. Ada banyak case di sana, followernya banyak, subscriber tinggi, tapi akhirnya ketika konversi menjadi sales itu juga masih kecil-kecil aja gitu ya. Nah, itu yang dibahas di sini ya. But big numbers of ads and clicks do not translate into more business activity and sales gitu ya. Sama. Jadi ini tadi kalau ngomong dengan PPC dan segala macam, orang yang impress, orang yang lihat ya, impression tadi itu, orang yang klik juga banyak, tapi ternyata kenapa nggak jadi sales gitu kan. Nah, ini marketers could be spending far fewer dollars and getting the same levels of business outcomes, or spending the dollars more smartly in digital and getting even more business outcomes than they are now gitu ya. Jadi artinya kita harus lebih hati-hati. Jadi nggak serta-merta karena kita udah pakai digital gitu ya, kita udah pakai platform iklan tertentu, kita lalu langsung pasrah percaya, oke, kalau saya udah pakai Google Ads itu pasti udah bakal efektif dan segala macam, dan udah kita nggak usah ngecek gitu ya. Itu salah gitu ya. Jadi kita harus ngelihat seberapa impactful gitu ya yang udah kita lakuin gitu. Karena banyak sekali pertimbangan ya, bisa jadi bukan platform yang salah tapi konten kita yang salah, bisa jadi emang produk kita yang nggak pas dengan segmen yang kita target di iklan itu dan segala macem. Jadi ini di saya secara personal sih ada pengalaman ya, ketika awal-awal saya di Instagram Ads itu untuk nyasar di target yang saya target itu susahnya minta ampun gitu ya. Jadi sebenarnya banyak orang yang akhirnya bisa nge-view gitu ya, bisa nge-view dan akhirnya nge-like juga. Cuman secara sales itu nggak signifikan peningkatannya. Jadi peningkatan di jumlah orang yang udah ngelihat konten saya, orang yang udah ngeklik, orang yang udah suka sama konten saya, dengan peningkatan di sales itu jauh ya, timpang banget masihan. Nah, itu berarti kan ada masalah di sana. Oke, kita bahas tentang marketing funnel ya. Marketing funnel ini sebenarnya nanti akan dibahas di marketing, saya rasa sudah ya harusnya ya, di semester sebelumnya tentang marketing management. Ini dari bukunya Kotler. Jadi bentuk dari marketing funnel itu macam-macam. Artinya gini, step-stepnya bakal setiap expert punya preferensi masing-masing gitu ya. Ada yang nyebut orang cuman sekedar kayak AIDA gitu ya, awareness, interest, desire, dan terakhir itu beli gitu ya. Itu sebagai funnel juga gitu ya. Bisa sama aja gitu ya. Sama seperti di sini kan, yang paling gede di sini, yang paling kiri adalah target market. Kemudian orang itu mulai aware gitu ya, kayak di AIDA berarti kan aware, open to trial berarti orang itu udah mulai pengen nyoba, trier berarti orang udah nyoba, recent user orang mulai pakai, regular user orang agak sering pakai, most often use udah sering banget pakai, dan akhirnya di sini loyal gitu ya. Nah, apa sih hubungannya sama marketing funnel dan conversion di sini kalau kita ngomong tentang marketing analytics ya? Jadi marketing analytics basically memang kita bakal ngomong tentang proses
dari insight tentang metrik-metrik tadi kan ya. Nah, metrik yang akan kita bahas tuh kayak gimana sih? Metrik di tiap funnel di sini, di tiap level di sini akan berbeda-beda gitu ya. Karena targetnya juga akan berbeda-beda. Kalau misalnya kita bandingkan ya, mungkin paling ekstrim antara target market yang paling kiri dengan yang paling kanan. Jadi kalau misalnya kita mau bikin campaign gitu ya, campaign buat orang untuk ngerasa aware dulu sama produk kita, itu bakal beda sama yang call to action ya. Jadi yang paling kanan di sini bukan yang paling kanan ya. Kalau yang di modelnya ini berarti dia ada di yang warna ungu yang di sini ya. Jadi untuk ngebuat dari orange ini jadi biru atau jadi ungu itu bakal butuh usaha juga ya, bakal butuh usaha yang berbeda dengan ketika kita mengenalkan di awal tadi gitu ya. Orang kenal bisa jadi ya cukup kenal gitu ya, maksudnya sekedar kenal doang gitu, tapi mereka nggak punya keinginan untuk beli, untuk nyoba dan segala macam. Jadi di situ, jadi kita harus aware sama marketing funnel ini. Jadi modelnya bisa dipakai yang mana aja, nggak masalah ya. Nah, yang dimaksud conversion di sini adalah conversion itu sebenarnya istilah yang sangat umum sekali ya di marketing ya, dan biasanya memang conversion ini merujuknya ke sales gitu ya. Cuman kalau kita bahas tentang funnel di sini nggak sekedar di sales tadi ya. Jadi conversion ini adalah dari tahap satu ke tahap berikutnya gitu ya. Berapa sih yang bisa kita convert dari target market ini menjadi orang-orang yang aware gitu ya. Itu seperti itu. Jadi dari potential market yang ada di luar sana sampai orang-orang itu jadi ngerti itu berapa persen gitu ya. Jadi misalnya target market kita itu orangnya let's say 1 juta gitu ya. 1 juta orang itu yang kita target. Nah, kita harus target juga berapa orang yang bakal aware dari orang 1 juta tadi. Let's say misalnya kita target 5% gitu ya. Jadi ya berarti 5% dari 1 juta itu orang harus sudah aware gitu ya. Orang udah aware. Nah, itu ukurannya gitu kan. Itu ukurannya. Jadi tingkat konversinya tadi ya, persentasenya tadi berarti 5% gitu ya. Nah, orang jadi aware kemudian mau nyoba itu kan pasti nggak semuanya kan ya. Nggak semua orang yang aware akhirnya pingin nyoba gitu kan. Nah, ini juga kita hitung konversinya berapa persen gitu kan. Pasti di bawah 100% ya. Jadi pasti di bawah 100% karena nggak mungkin di atas 100%. Pasti di bawah 100% dan biasanya memang nggak begitu tinggi gitu kan. Dan itu wajar karena ini memang funnel gitu ya. Funnel ini gede di atas atau kalau di sini gede di kiri dan semakin prosesnya itu apa ya, going through ya, berlanjut, itu maka semakin kecil semakin kecil semakin kecil. Artinya orang yang tertarik itu nggak semuanya bakal bisa beli atau jadi pelanggan yang loyal gitu ya. Jadi orang-orang yang tertentu aja. Jadi orang yang loyal jumlahnya sedikit banget. Kalau di persentase dari orang yang jadi target market bakal kecil banget memang gitu ya. Cuman ya itu yang kita pakai di luar sana itu adalah funnel ini untuk memahami konsumen kita tuh ada di mana. Oke, berikutnya adalah tentang impact-nya tadi ya. Jadi ini secara konseptual aja sebenarnya. Kalau impact-nya dari analytics itu yang pertama adalah brand recognition ya. Brand recognition, understand the mind share your brand enjoys and the sentiments customer have toward it gitu ya. Kemudian konten, jadi kita ngerti konten mana yang menarik, yang dilihat, yang dikonsumsi oleh customer kita, dan mana yang enggak gitu ya. Jadi akhirnya kita ngerti insight kayak gitu. Oh, yang bagus yang kayak gini karena orang-orang pada suka dengan konten kayak gini. Di step berikutnya kita bakal bisa lanjut dengan project yang seperti itu gitu ya. Kemudian ada channel optimization ya. Jadi sama kalau tadi kita ngomong tentang kontennya, ini kita ngomong tentang channelnya ya. Kira-kira di channel mana yang kita bisa optimize gitu ya. Kita juga bisa ngelihat akhirnya dari metrik-metrik tadi kira-kira kita bakal concern di mana. Jadi channel banyak banget ya, di digital aja banyak banget gitu kan. Kita mau masuk di YouTube kayak atau di LinkedIn mungkin yang untuk B2B, kemudian ada yang di Instagram, TikTok dan lain sebagainya, website juga gitu kan. Kita harus menentukan mana yang punya engagement terbaik dengan konsumen, dan situ kita harus fokus gitu ya. Kemudian berikutnya adalah customer understanding. Ini jelas ya, kita jadi ngerti secara umum tentang konsumen kita kayak gimana. Karena ini makanya ini hubungannya erat banget dengan consumer behavior gitu ya. Makanya di customer understanding ini. Jadi untuk bisa memahami konsumen ini, kita harus ngerti dong konsep-konsepnya dari consumer behavior gitu ya. Apa kira-kira yang melatar belakangi sesuatu gitu ya. Jadi kalau misalnya dari data saja, kita mungkin dapatnya data yang insight
di permukaan ya, misalnya orang-orang itu lebih suka dengan produk tertentu gitu ya. Nah, penjelasannya apa? Kenapa orang-orang suka dengan produk tertentu gitu ya? Apakah karena budayanya, apakah karena lifestyle-nya mereka, apakah karena pendapatannya mereka yang emang tinggi atau rendah dan lain sebagainya. Nah, itu kan kita nggak ngerti kalau misalnya kita nggak cukup aware sama consumer behavior. Dan yang terakhir adalah predictive intelligence ya. Predictive intelligence ini ya kita bisa predict di masa depan dari data-data historis kita ya, dari data yang kita udah punya, kira-kira trennya kayak gimana sih gitu ya, dari tahun satu ke tahun berikutnya dan berikutnya lagi kayak gimana. Nah, kira-kira di tahun ini kayak gimana. Kita bisa predict seperti itu dari data yang kompleks tadi itu. Kemudian analytics credibility ya. Jadi untuk analytics itu bisa dipercaya, kemudian juga insight-nya itu bakal dipakai dalam hal kebijakan, dalam hal ini ya, improvement di marketing proses di masa depan itu, maka penting buat orang-orang itu ngerasa, buat orang-orang yang di dalamnya itu ngerasa bahwa data kita itu emang kredibel gitu ya. Jadi contohnya kayak gini, kalau misalnya kita udah nggak percaya ya, jadi misalnya kita udah nggak percaya, kita dikasih data, tapi kita nggak percaya kalau data itu tuh erat banget hubungannya dengan bisnis kita gitu ya. Jangan-jangan datanya ngawur gitu ya, jangan-jangan datanya dapat dari responden yang asal-asalan gitu kan, jangan-jangan datanya manipulasi gitu ya, bukan data real. Nah, itu kan berarti kredibilitas dari datanya itu udah dipertanyakan gitu kan. Jadi orang bisa jadi nggak percaya, terutama ini ya, yang di dalam perusahaan ya, orang-orang yang punya otoritas itu nggak punya kepercayaan terhadap data, maka data yang kompleks yang banyak pun, yang udah diproses sampai dengan insight pun nggak akan ada gunanya kalau memang data itu nggak dipercaya sama orang-orang yang di dalamnya. Maka penting banget buat semua orang yang ada di dalam suatu entitas bisnis untuk bisa menciptakan itu ya, data yang bisa dipercaya gitu ya, yang semua orang bisa meyakini bahwa data ini memang otentik, bahwa data ini bisa dipercaya dan lain sebagainya. Nah, di sini makanya di bawah ini, a flawed perception of data quality can sink the credibility of any analytics process gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah yakin banget sama datanya, kita akan mikir bahwa oke, data ini meyakinkan sekali karena emang dari metodnya ngumpulnya juga udah sesuai dan lain sebagainya, maka saya akan ngandalin banget insight dari data ini untuk kebijakan saya di masa depan. Jadi kita bisa berpikir seperti itu sebagai orang yang mengambil kebijakan ya. Berbeda kalau misalnya kita nggak percaya sama datanya gitu ya. Aduh, kok datanya kayak gini ya. Ya udah, saya kayaknya beda banget juga sama intuisi saya gitu ya. Saya mikirnya harusnya nggak kayak gitu deh kebijakan yang harus diambil gitu kan. Ternyata ya udah, karena kita nggak yakin sama datanya, saya bisa jadi mengambil kebijakan berdasarkan nggak berdasarkan data gitu ya. Jadi di sini tadi, nih ya, kalau kita lihat dari tabel kan, jadi seberapa kredibel sih rata-rata data atau hasil analitik yang udah di-generate di sebuah perusahaan itu ya. Nah, mostly di sini masih ada di moderate credibility sampai dengan no credibility ya, masih di bawah-bawah. Kalau kita total mungkin sekitar berapa ini? 35 tambah 23 sekitar 60 something persen ya. 60 something persen masih orang masih skeptis gitu ya, skeptis, nggak gitu percaya sama data gitu kan, sama data. Jadinya kemungkinan mereka untuk bisa data driven akan semakin kecil gitu ya, karena mereka nggak percaya sama datanya gitu kan. Jadi kira-kira kayak gitu. Nah, itu tentang kredibilitas data, dan kita akan lanjutkan sekarang terkait dengan proses marketing analytics-nya ya. Jadi sebenarnya apa aja sih, kita ngomong marketing analytics ini dari kemarin, sebenarnya apa aja yang mau kita lakukan di sini gitu ya. Yang pertama adalah kita measure ini ya. Jadi kita ngukur dulu, kemudian analyze, kita menganalisis, dan yang terakhir adalah improve. Jadi kita ngimprove improve campaign, improve marketing activities dan lain sebagainya ya. Jadi banyak hal yang bisa diimprove. Jadi sebenarnya siklusnya berputar di 3 ini aja ya. Jadi measure, analyze, improve, dan balik lagi measure lagi gitu. Nah, di sini adalah poin yang penting kita pahami. Proses ini berlangsung bisa jadi memang cuma sekali gitu ya. Bisa jadi kita cuma sekali lakuin dan sudah gitu. Tapi bisa jadi kita lakukan secara terus-menerus gitu ya. Jadi measure, analyze, improve, measure, analyze, improve, measure, analyze, improve, dan seterusnya gitu ya.
Jadi improvement kita juga continuous ya. Jadi improvement kita, apa yang harus kita improve sekarang, oke, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, nanti di bulan depan kita ngelakuin ini lagi, improvementnya mungkin nambah lagi udahan gitu ya. Oke, kita bisa tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Nah, itu yang bakal lebih bermanfaat bagi perusahaan dengan pace, terutama pace inovasi atau teknologi di sini yang cukup tinggi ya. Kita bakal butuh banget untuk melakukan siklus ini lebih sering gitu ya, secara repetitif. Jadi nggak sekali ngelakuin terus udah gitu ya, nggak kayak audit gitu ya. Jadi kita kita udah ukur, kita udah analisis, kemudian udah diimprove, selesai gitu. Nggak seperti itu. Jadi ini adalah proses yang berulang-ulang gitu ya. Jadi kenapa marketing analytics disebut proses? Jelas ya, kalau dari definisi yang kita pelajari di minggu pertama, ya marketing analytics ini adalah proses gitu ya. Artinya bukan sekali aktivitas yang dilakukan cuman secara insidental doang. Dan kita masuk ke masing-masing masing-masing penjelasan dari proses tadi. Yang pertama adalah measure the metrics gitu. Nah, di sini akan ada kita akan nemui beberapa tantangan ya. Tantangannya adalah untuk bisa nentuin matriks mana yang dipakai gitu. Jadi itu bakal sebuah tantangan sendiri gitu ya. Kayak tadi misalnya kalau kita ngomong tentang PPC tadi ya, tentang PPC matriksnya tadi apa aja? Kan ada impression, ada click through rate, kemudian ada cost efficiencies ya, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi untuk menentukan mana aja kira-kira matriks yang bakal dipakai itu sebuah tantangan gitu ya. Jadi kita harus bisa yakin bahwa matriks yang kita pakai itu emang sesuai, relevan, dan valid gitu ya. Jadi itu harus kita pastiin. Kemudian yang kedua tantangannya adalah many of marketing metrics do not have much meaning outside marketing department. Iya bener ini ya. Jadi kalau misalnya kayak tadi contohnya ketika kita mau impression atau click through rate gitu, kita bawa itu ke diskusi di meeting manajemen yang mungkin orangnya diverse banget ya, dari orang background akunting ada, dari teknis ada, dan lain sebagainya ada gitu ya. Mereka nggak akan dengan mudah ngedenger tadi ya impression tuh apa gitu ya. Click through rate itu maksudnya apa. Jadi banyak istilah-istilah kalau di marketing, memang karena emang banyak ya, metriknya banyak, dan banyak istilah yang evolve ya, cepat kita penambahan istilah baru dan lain sebagainya. Maka memang bisa jadi orang yang di luar marketing nggak gitu paham ya dengan istilah-istilah yang kita buat gitu. Makanya itu juga jadi tantangan buat kita gitu kan. Kita jadi harus meyakinkan mereka bahwa istilah ini tuh punya definisi seperti ini, dan pengaruhnya buat sales itu bakal seperti ini juga. Itu tantangannya. Dan yang terakhir adalah difficulty of finding metrics that are important ya. Nah ini tadi, jadi matriks itu bisa jadi banyak. Kayak yang tadi kita lihat di dashboard, matriks sana ada 6 gitu. Tapi mana yang penting, atau mana yang paling penting, mana yang akan bermuara ke impact-nya ke revenue, itu yang mana gitu. Jadi itu harus kita bisa lihat dengan baik gitu ya. Nah, untuk bisa ngelihat itu dengan baik, maka di sini memang ada guidelines-nya ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita pertimbangkan. Yang pertama adalah fokus ke objektifnya, ke tujuannya ya. Jadi tujuan kita apa? Tujuan ini pasti kita harus ngehubungin dengan tujuan yang lebih besar, which is hubungannya dengan marketing strategi. Nah, kenapa di minggu kemarin kita ngomong memang marketing strategi itu jadi penting, dan jadi berhubungan sekali dengan marketing analytics ini. Nah, nanti untuk marketing strategi akan sedikit kita ulas di slide berikutnya. Kemudian kita juga harus bisa ngukur efisiensi ya. Efisiensi itu artinya efisiensi dari resources, dari segi biaya, dari segi sumber daya yang dipakai, dan juga dari waktu gitu. Jadi kita harus bisa ngukur efisiensinya. Bisa jadi sebenarnya impactful gitu ya. Sebuah campaign itu kita lakukan impactful, objektifnya tercapai, cuman dalam waktu yang terlalu panjang misalnya, atau resource yang dibutuhkan terlalu banyak gitu ya, terlalu kompleks dan lain sebagainya. Nah itu harus kita pertimbangkan juga. Dan yang terakhir adalah effectiveness ya. Jadi seberapa efektif sebuah campaign, sebuah aktivitas, itu juga harus kita lihat seberapa efektifnya, seberapa dia itu menyasar ke tadi objektifnya tadi itu. Oke, kira-kira kayak gitu. Dan seperti tadi saya bilang, kita sedikit akan ngebahas tentang marketing strategi ya. Jadi di sini adalah framework dari marketing strategi. Kalau kita belajar tentang marketing strategi ya, ini yang akan kita pelajari gitu ya. Overall ini yang akan kita pelajari. Jadi sebenarnya kita secara simpel ya, kita lihat di sini dari kotak-kotak yang besar-besar ini aja. Jadi nggak usah ngelihat kotak-kotak yang di dalamnya, karena nanti terlalu panjang penjelasannya. Jadi yang pertama kita memang harus lakuin adalah situation assessment ya. Kita ngelihat situasinya dulu gitu ya. Kita ngelihat
kondisinya, keadaan kita di sekitar dan di pasar yang akan kita masukin gitu kan. Di sana siapa customernya, kira-kira kompetitor yang kita siapa. Kemudian kita ini punya keunggulan apa juga, itu harus kita lihat di situ. Kemudian yang berikutnya adalah strategi formation ya. Jadi kita udah ngerti nih kondisinya di luar kayak gimana, kita mulai bangun strateginya. Nah, strategi di sini yang dimaksud adalah simpelnya adalah memang STP ya, segmentation, targeting sama positioning gitu. Nah, ini tadi ada panah-panah di sini, nanti kalian bisa cek lebih lanjut ya. Kenapa ada panah-panah di situ? Ya, itu yang berpengaruh kepada masing-masing tadi ya, masing-masing strategi formation tadi ya. Elemennya yang berpengaruh ke segmentation itu adalah konsumen, jelas kalau ini ya. Emang mensegmentasi konsumennya. Kemudian targeting itu dipengaruhi oleh dua hal gitu ya. Dipengaruhi oleh competitors itu udah ada kayak gimana sih sekarang, dan juga dipengaruhi sama keunggulan kompetitif kita ya, atau di sini disebut competitive advantage gitu. Jadi dipengaruhi itu seberapa kita bisa compete, seberapa kita bisa menonjolkan keunggulan kita dibandingkan dengan competitors tadi itu. Nah, kemudian setelah itu baru kita masuk ke taktiknya ya. Di taktik itu yang di bawah ini ya. Jadi ya di sini marketing mix ya. Kalau yang dimasukkan di sini adalah 4Ps. Jadi ya products, price, promotion, place, ditambahin people juga sih, people gitu ya. Nah, itu yang kita lakukan di marketing strategi ya. Jadi artinya sebenarnya di sini goalnya kita udah jelas ya, apa yang harus kita capai, apa yang harus kita kita dapatkan, apa yang harus kita raih, itu harusnya udah clear di sini melalui marketing strategy frameworknya ini gitu ya. Jadi kita mau ngapain di positioning ini juga udah lebih jelas lagi. Nah, makanya di sini dijelasin bahwa marketing strategy should pre-exist the analytics process gitu. Jadi sebelum analitik itu jalan, kita harus sudah ngerti, harus sudah paham, atau harus sudah buat strategi marketingnya gitu ya. Kalau misalnya kita nggak punya strateginya, ya tujuan kita apa gitu kan nggak jelas kan. Jadi oke, tujuan kita emang profit gitu, cuman sampai seberapa jauh gitu ya, sampai seberapa, jadi kita untuk bisa bilang efektif nggak efektif atau bagus atau enggak, itu kan kita bandingkan antara target dan performance gitu kan. Nah, kalau dari targetnya aja kita nggak ngerti siapa yang kita target gitu ya, kalau nggak clear, maka kita gimana caranya kita bisa ngitung performance kita gitu ya, maka susah gitu kan. Nah, itulah kenapa marketing strategi ini harus sudah exist, harus sudah ada sebelum proses analitik kita lakukan ya. Jadi di sini lebih digarisbawahi lagi bahwa objektif dari strategi tersebut harus menjadi basis ya, landasan dari identifying metrics yang ada di tempat kita gitu. Jadi ya kita ngelihatnya dari goalnya kita yang tadi. Sama ya tadi kalau kita misalnya balik ke funnel tadi ya, marketing funnel, maka tiap-tiap step itu kan punya goal masing-masing ya. Yang goal masing-masing ini sebenarnya satu goal besar ya, di bawah payung yang besar, di bawah marketing strategi gitu kan. Bukan yang di awal tuh ketika awareness itu kita ngurusin cuman sekedar awarenessnya, nggak ada hubungannya dengan yang berikutnya atau yang lain gitu kan, enggak. Tapi semuanya masih kita lakukan dalam satu koridor marketing strategi itu tadi. Makanya marketing strategi ini harus sudah clear di awal. Yang kedua adalah proses analisisnya ya, analisis metrik-metriknya tadi gitu ya. Jadi kalau di sini dari buku yang populer untuk saat ini emang disebutin bahwa core system to capture the analytics data itu adalah website analytics, kemudian CRM dan marketing automation ya. Which is kalau bagi saya so far CRM masih yang paling rich ya di antara yang lainnya gitu kan. Masih yang paling rich, tapi ini tergantung dari industrinya, dari produknya gitu ya, dan tergantung dari channelnya sebenarnya. Apakah memang CRM ini lebih dominan daripada web service, web service-nya, daripada webnya lebih dominan mana gitu. Kalau memang lebih dominan webnya aja gitu, tanpa adanya CRM di situ, maka emang kita ngelihatnya dari web analytics-nya tadi itu. Cuman ini overall ada 3 ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah analisis flow-nya ya. Jadi analisis flow-nya ini seperti tadi yang saya sebutin. Jadi kita harus ngelihat kondisi kita saat ini gitu ya. Kondisi kita saat ini dibandingkan dengan ideal state ya, atau targetnya kita at least gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nggak ngerti idealnya itu kayak gimana, ya targetnya kita seberapa gitu kan. Nah, ideal state ini bisa juga kita dapat datanya dari apa coba? Ya, dari benchmark gitu ya. Jadi benchmark ini adalah bandingin kita dengan standar lain yang ada di luar sana ya, yang biasanya best practice ya. Jadi
Kalau misalnya di benchmark itu let's say click click through rate untuk di apa namanya industri yang sama dengan kita itu misalnya 5% dan kita di situ baru 3% misalnya, maka ya kita pantas, kita layak untuk ngerasa kita masih kurang gitu ya, karena di bisnis yang sama, kalau kita ngerti ya, kalau kita dapat datanya di bisnis yang sama mereka bisa dapat 5% tapi kita cuma 3% gitu kan. Berarti mungkin kita masih bisa nge-up lagi untuk bisa ngejar ke 5% juga gitu kan. Atau perbedaan apa sebenarnya yang mendasari perbedaan 2% tadi itu gitu ya. Produknya kita sama kok dan lain sebagainya ya. Berikutnya adalah yang terakhir, do root cause determination to explain any differences ya. Ini yang barusan saya jelasin sih ya. Yang saya jelasin ya tadi, untuk bisa ngejudge perbedaan di situ tuh kira-kira kenapa gitu ya. Itu harus kita cari penyebabnya sampai ke akarnya ya, sampai ke penyebab yang jadi benar-benar penyebab. Nah, ini nanti mungkin akan kalian pelajari di mana ya. Saya kurang tahu, kalian bakal atau mungkin udah ya kayaknya ya, di Fishbone effect dan lain sebagainya, kalian nyari core problems ya, atau root cause di sini. Jadi kita nggak sekedar ngelihat fenomena yang tampak di permukaan itu sebagai problem, tapi bisa jadi problem itu jauh di dalam yang nggak kelihatan gitu ya. Oke, dan yang terakhir adalah improvement actions ya. Improvement actions di sini ini berhubungan sama testing and research ya. Testing and research gitu. Gimana sih? Kalau tadi kita masih ngerasa di situ ada insight, masih kita ngerasa masih kurang, harus ada yang di-improve dan segala macam. Nah, cara improve-nya kayak gimana gitu ya. Cara improve-nya adalah salah satunya dengan testing ya. Testing, kalau yang di buku lebih dijelaskan ke A/B testing ya. Itu dijelaskan ke misalnya ada iklan yang udah kita buat gitu ya. Ternyata emang dia kurang perform gitu ya iklannya. Nah, coba kita nyoba nih dengan dua konten yang berbeda, kita tes gitu ya. Kita eksperimen dengan dua konten yang berbeda, tapi sebenarnya message-nya sama, basically message-nya sama. Mungkin yang di satu ada gambarnya siapa gitu, mungkin ya influencer A, yang di satunya ada influencer B gitu ya, dari segmen yang berbeda misalnya gitu. Nah, ini kira-kira lebih efektif yang mana gitu ya, itu namanya A/B testing ya. Jadi orang bakal A or B gitu kan. Nah, bisa juga ya tentu bisa aja ya, maksudnya lebih dari dua tadi itu juga bisa ya. Seperti saya pernah saya mengikuti ya dari testingnya dari Mamikos itu terkait dengan UI ya, sebenarnya terkait dengan UI yang ada di Mamikos gitu. Jadi saya diminta untuk ikutan, untuk nyobain UI-nya yang masih beta tadi itu dengan beberapa, kalau nggak salah tiga konsep gitu ya. Jadi mana kira-kira di masing-masing fitur ya, di masing-masing halaman itu kita ditanyain kira-kira kalau kayak gini menurut Bapak itu ini halaman tentang apa gitu ya. Kira-kira Bapak kalau nyari menu ini di halaman ini kira-kira di mana gitu ya. Nah, kita dites seperti itu gitu ya. Kalau kita ngerti berarti kan feedback buat mereka, oke, berarti cukup jelas ya di sini, berarti halaman cukup jelas gitu. Nah, kalau misalnya kita nyasar di situ, kita misalnya nyari gimana kalau misalnya kita mau top up Mami Ads ya kalau nggak salah ya, Mami Money atau Mami Ads ya. Pokoknya kita mau top up uang untuk iklan kita gimana gitu ya. Kalau misalnya kita nyasar di situ, berarti ada yang salah gitu kan. Bisa jadi ketika produk ini di launch gitu ya, UI ini kita lakukan pembaruan, kemudian berlaku di semua orang, bisa jadi orang-orang juga bakal lost gitu ya. Nah, itu yang mereka hindari, makanya mereka melakukan testing tadi itu. Dan itu diawali pasti dengan yang tadi ya, analytics-nya ya. Jadi mereka ngerasa mungkin masih kurang engagement yang ada di app-nya mereka dan segala macam. Dan yang terakhir sebenarnya di sini adalah pesannya, yang namanya improvement itu sebenarnya harusnya dilakukan secara terus-menerus ya. Jadi kita continuous improvement gitu. Jadi jangan sampai berhenti gitu. Nah, tapi di sini kan bakal ada concern juga ya, sampai di titik mana sih perubahan itu harus dilakukan, atau perubahan yang harus dilakukan itu ada minimumnya enggak gitu, atau walaupun kecil kita tetap harus lakukan perubahan minimum tapi sering gitu. Nah, itu sekali lagi tergantung dengan konteksnya ya. Cuman di titik tertentu pasti akan ada perubahan yang tidak memberikan nilai tambah gitu ya. Jadi kita buat perubahan tapi juga itu nggak memberikan nilai tambah. Nah, yang itu yang kita hindari gitu. Kalau perubahan itu kita sadar bahwa itu nggak akan memberi nilai tambah, maka ya buat apa diubah gitu ya. Karena bakal ada resiko bahwa
Ya itu tadi ya, orang yang di luar sana seperti tadi, user dari app kita mungkin, atau orang-orang yang bakal beli di tempat kita, jadinya malah nggak nyaman dengan perubahannya, padahal kalaupun mereka nyaman itu nggak ngasih impact yang positif buat kita. Jadi itu yang dimaksud dengan point of diminishing returns di sini ya. Jadi jangan sampai kita terjebak pada perubahan-perubahan asal berubah saja gitu ya, atau mungkin cuman bosan tampilannya harus berubah dan segala macam. Nah, jangan sampai terjebak dengan hal yang seperti itu. Oke, kira-kira itu semua dari saya untuk sesi kita pada hari ini ya. Jadi thank you banget semuanya yang udah ngikutin dari awal sampai akhir ya. Em, ini emang cukup, kita udah mulai masuk ke teknis banget, walaupun kita belum belum langsung berhadapan dengan matrix dan hitung-hitungannya ya. Cuman at least di sini istilah-istilah sudah, kita udah banyak gunakan istilah yang unik ya, istilah unik yang istilahnya marketing banget gitu. Jadi kayak tadi yang saya sebutin impression dan lain sebagainya gitu. Jadi itu aja kira-kira dari saya. Thank you banget yang udah merhatiin. Uh, Sampai ketemu di sesi berikutnya. Dan jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyain di komentar bisa, atau di grup WhatsApp juga bisa. Oke, thank you. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.